Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan Yesus. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku
Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan telah kerjakan atas hidup kami. Kami yakin dan percaya ketika hidup kami berserah, ketika hidup kami sepenuhnya yakin dan percaya kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah luput akan janjinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan boleh disukakan atas puji-pujian kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan beracaralah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, sama-sama kita yang percaya mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mempujikan bahwa Allah itu baik. Tunjukkannya kasih setianya. Mari kita angkat pujian kita mau katakan apa yang tak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, Tuhan sudah sediakan buat kita. Didengar
sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Mari kita mau siapkan hati kita kembali. Kita mau katakan bahwa Engkaulah Tuhan yang setia. Waktumu yang selalu yang terbaik buat setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, pagi ini kami tidak mengandalkan yang lain kecuali Engkau saja. Hanya Engkau Allah, Tuhan dan kekuatan kami. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagi kami Tuhan, tidak ada Allah lain kecuali Allah yang kami kenal di dalam Yesus. Sebab Engkau kekal dari awal sampai akhir, Engkaulah Tuhan. Pagi ini kami telah memuji nama-Mu dan sekarang tiba saatnya kami akan melakukan upacara penyerahan anak dan juga menyampaikan firman-Mu. Pakai sertai urapi hamba-Mu dan para orang tua yang akan menyerahkan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara hanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan kekuatan kami, hamba-Mu sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, seperti yang sudah diumumkan, kita akan mengadakan acara penyerahan anak, ya. Mengapa penyerahan anak ini penting? Karena anak itu sesungguhnya adalah titipan Tuhan, ya. Orang Israel mempunyai tradisi setelah punya anak dan umur 7 hari ibunya menyunatkan mereka, ya. Dan setelah 33 hari mereka membawanya ke bait Allah untuk diserahkan. Nah, pagi ini ada 3 anak yang akan kita bawa dalam doa. Yang pertama saya undang Pak Daniel Hermanto dan Ibu Listefani Gunawan yang akan menyerahkan anaknya. Silakan duduk di sebelah kiri saya, ya, kiri saya. Anaknya yang bernama Yosua Asher Hermanto yang lahir 20 Februari 2023 dan arti nama Yosua Asher itu Tuhan penyelamatku. Asher artinya beruntung, berbahagia. Ya, ini Pak Daniel milihnya nama juga bergumul ya Pak ya. Tuhan penyelamatku dan Asher beruntung, ya. Dengan harapan seumur hidup Asher nanti diberi rezeki. Yang kedua, saya undang Bapak Andi Kusdianto dan Ibu Hendrika Setiawati yang akan menyerahkan anaknya Abigail Cara Kusdianto yang lahir 12 Mei 2023. Silakan duduk di tengah ya, Andi. Ya. Saya senang sekali karena ini digabung ya. Jadi saya enggak tiap kali naik turun, tiap kali khotbah merasa diri sekarang sudah lebih tua ya dari yang usia 60 dulu. Nah, arti dari nama Abigail Cara itu Tuhan sumber sukacita, ya. Cara itu artinya kebahagiaan bunda. Kebahagiaan Hendrika ya, Cara. Pak Andi ini sudah senang sekali, sudah komplit ya, laki perempuan putra putrinya. Jadi ini adalah kebahagiaan waktu kami ke sana, senang sekali dia ya, anaknya itu ditimang-timang. Dan yang ketiga, saya undang
Bapak Miko Kristianto dan Ibu Eko Suryanti yang akan menyerahkan anaknya Divya Putri Kristianti. Ya, silahkan duduk di sebelah kanan saya. Ya. Arti nama dari Divya itu artinya Tuhan kekuatanku. Jadi ini orang tua dari anak-anak ini milihnya nama tidak sembarangan. Tapi sekalipun sederhana, selamat gitu ada. Itu namanya kan sederhana ya, selamat. Tapi wah sudah hebat loh. Ya. Selamat Basuki. Ya. Nah, itu sudah luar biasa ya. Walaupun jenengan ini kok selamat ya. Nah, daripada keren kadang-kadang kalau keliru malah bahaya. Ya, baik Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, Pak Daniel, ya, Pak Andi dan juga Pak Miko, untuk mendasari penyerahan anak pagi ini saya kepingin sekali menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 9. Lukas 9 ayat 46 dan 48. Firman Tuhan itu berkata begini. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia. Yang mengutus aku karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar. Lukas pasal 9 ayat 46 sampai dengan 48. Nah, Bapak Ibu khususnya untuk Daniel, Andi dan juga Miko ya. Ini ayat sangat indah sekali kalau kita lihat terjadi pertengkaran siapa yang paling besar. Dan yang bertengkar ini adalah murid-murid Tuhan. Levelnya bukan jemaat biasa loh, murid-murid Tuhan. Kayaknya pangkat kedudukan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya, harusnya mereka tuh sudah sadar bahwa perkara-perkara yang di dunia ini tidak ada gunanya. Carinya perkara-perkara yang di atas. Tetapi rupa-rupanya namanya manusia, ya, sampai kapanpun ambisinya itu tidak pernah pudar. Ya, selalu pengen yang menonjol. Sak gereja paling ciamik sopo nyanyine. Sak gereja ki paling ciamik sapa main musike. Ya. Nah, seperti itu, ya. Di gereja besar lain pun sama. Semakin besar gerejanya, semakin banyak orang yang kepingin menonjol. Minimal tampil. Ya. Ya, saya mengakui dulu saya juga seperti itu. Ya, bukan tidak. Tetapi setelah beranjak usia semakin tua, saya merasa bahwa semuanya itu sia-sia. Seperti kata pengkhotbah, sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Karena ujung-ujungnya ternyata adalah kita tinggalkan semua yang kita dapatkan. Bukan berarti saya membuat Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk Daniel, Andi dan Miko ini, untuk tidak berusaha. Sebagai orang tua harus berusaha untuk mencukupkan keluarga.
anak-anak dan sebagainya. Nah, tetapi kalau diserahkan kepada Tuhan, hal-hal yang kita tidak bisa, Tuhan akan turut campur tangan. Amin. Nah, itu bedanya. Ya, dan Tuhan melindungi, ada malaikat pelindung yang melindungi anak-anak ini. Maka sebentar kita akan berdoa untuk anak-anak ini agar apa? Tuhan menyertai ke depan menjadi keturunan-keturunan ilahi yang diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Nanti saya undang Pak Harto, Pak Sofan dan Pak Supri untuk ikut berdoa, mendoakan mereka, ya. Mari. Bagus anaknya. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus, pagi ini kami mengucap syukur Pak Daniel dan Ibu Lee Stefani telah menyerahkan putranya Yosua. Kami tahu Tuhan, hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati engkau Yosua, dan Tuhan akan terus mencurahkan berkat-berkat-Nya sebagai keturunan ilahi yang diberkati Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus engkau diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Daniel dan Lee Stefani. Tuhan engkau berkati rumah tangganya, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Pagi ini kami juga berdoa untuk Bapak Andi dan Hendrika yang menyerahkan anaknya Abigail Cara. Tuhan, engkau tahu anak putri yang sangat cantik ini telah diserahkan kepadamu, dan mulai hari ini Cara, Tuhan menyertai engkau. Engkau diberkati menjadi keturunan-keturunan ilahi yang terus memuliakan nama Tuhan, sebab Allah kekuatan itu menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Berkati Andi dan juga berkati Hendrika. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan namamu ditinggikan ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi keluarga di tempat ini, khususnya untuk Andi dan Hendrika, untuk diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pagi ini juga kami berdoa untuk Bapak Miko dan Eko Suryanti yang sudah menyerahkan putrinya Divya Cara. Tuhan, engkau tahu Tuhan bahwa anak ini luar biasa Tuhan. Karena Divya putri Kristianti ini Tuhan engkau berkati dengan luar biasa, diserahkan kepada engkau, dan mulai hari ini Divya, Tuhan menyertai engkau. Apapun yang dikerjakan diberkati Tuhan, menjadi keturunan-keturunan ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Berkati Pak Miko dan juga Ibu Eko Suryanti dalam segala usaha pekerjaannya. Tuhan terus berkati, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan ketiga orang tua ini yang telah menyerahkan putra-putrinya kepadamu pagi ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Andi, selamat. Tani. Daniel. Ya,
Silahkan duduk di tempat terus, apa mau kembali? Silahkan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini subtema kita adalah terlalu cepat, ya, terlalu cepat. Nah, satu pertanyaan, apanya sih yang terlalu cepat? Mari kita buka Alkitab kita, membaca. Bacaan terambil dari Kejadian pasal 28 ayat 12 dan 15. Dan saya akan membacakan nats kita atau ayat perenungan kita di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-16. Kejadian 28 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Kejadian pasal 28 ayat 16. Saya ulang. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di sini, di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ya, Kejadian 28 ayat 16. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, apanya yang terlalu cepat itu? Bisa menjawab enggak? Apanya? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Kesimpulan ya, dari ayat yang kita baca ini, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Jadi Yakub tidak pernah berpikir bahwa Allah itu menyertai dia. Ya. Banyak kali kita akan sama seperti Yakub. Ya. Suatu fakta penting yang sering tidak kita sadari, yaitu bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah itu, ingat bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Tidak mungkin merasa ditinggalkan, ya. Bahwa Allah selalu ada bersama kita. Sama seperti Yakub, seringkali kita tidak mengetahuinya. Mungkin tepatnya tidak menyadarinya. Coba tolong Pak Harto baca Kejadian pasal 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah janji Tuhan. Ketika Yakub mimpi, dia melihat tangga naik ke atas dan malaikat turun naik. Ada suara Tuhan yang berkata, aku menyertai engkau senantiasa kemanapun engkau pergi. Tetapi setelah bangun dari apa yang ungkapan hati yang Yakub sampaikan, dan aku tidak mengetahuinya. Jadi selama ini Yakub merasa ditinggalkan Tuhan. Walaupun masih percaya, kita juga sama, seringkali seperti itu. Apalagi kalau kita lagi menghadapi sakit penyakit, ya, seperti saya ketika terjadi kegagalan operasi katarak,
saya merasa, waduh Tuhan kenapa kok bisa begini ya? Kenapa Tuhan tidak menyertai sampai terjadi kegagalan? Tapi Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan ayat itu saya pegang. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah dalam setiap langkah hidup hamba-Mu ini. Ya sudah, kalau kita sudah berkata seperti itu, artinya kita pasrah sepenuhnya. Walaupun tidak gampang. Karena kenyataan yang kita hadapi adalah tidak sama dengan pikiran kita. Ini adalah sesuatu yang paling tidak gampang, tidak mudah bagi anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Ketika apa yang diperbuatnya sepertinya tidak ada feedback, ya, sia-sia. Karena murid-murid Tuhan sendiri berkata kepada Yesus, kami ini telah melakukan semua untuk-Mu. Tetapi apa upah yang Engkau berikan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih bisa beriman dan tetap percaya, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Kemudian saya melihat ada 3 hal yang menarik, ya, yang dapat kita renungkan bersama pagi hari ini dari subtema kita terlalu cepat. Ya. Yang pertama ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan saat ini. Yang pertama adalah Tuhan menyertai kita. Coba tolong Pak Harto baca Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini belum akhir zaman. Atau mungkin kita sedang memasuki akhir zaman. Tapi janji Tuhan menyertai sampai finishing nanti. Tuhan menyertai kita. Nah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, bertolak dari ayat yang kita baca ini, maka saya mengambil satu kesimpulan bahwa kehadiran Tuhan itu tidak ditentukan dari perasaan kita. Ya, kalau perasaan kita lagi mood, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nah, kamu barusan dapat gangdau, dapat rezeki, ya. Barusan dapat hadiah, Allah dahsyat. Tapi kalau lagi terpuruk, bisakah kita menyanyi, Allah dahsyat di tempat kudusnya, tapi tidak full power. Ya dahsyatnya buat Pak Osea yang disembuhkan matanya. Kalau buat aku kan enggak, biasa-biasa saja, malah enggak terjadi apa-apa. Malah aku lihat semakin terpuruk. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa Tuhan itu jauh. Jauh. Padahal kita nyanyinya hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ya, tapi sesungguhnya kita merasa Tuhan itu jauh, hampa, tidak ada apa-apa. Ketika hari Minggu datang lagi,
waduh, wis minggu meneh, kebaktian meneh. Perginya ke gereja aras-arasan, tapi saya percaya Bapak Ibu hari ini tidak ada yang aras-arasan, ya. Terutama Daniel, Andi dan Pak Miko, ya. Karena mau menyerahkan anaknya, ya. Semangat, ya. Nah, jadi itu yang saya bisa lihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, kehadiran Tuhan itu tidak ditentukan oleh perasaan kita, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya akan cepat. Yang kedua, karena saya sendiri agak enggak enak badannya. Setelah pulang dari Layat, tempatnya Pak Paulus, waduh, sepanjang jalan itu, ya, ini Pak Arto yang driver, tahu saya itu, waduh, flu berat. Saat itu sebenarnya saya lagi flu berat, tapi tidak ada waktu lagi, ya, mau kapan kita ke Ambarawa, ke Temanggung. Nah, akhirnya saya putuskan tidak apa-apa, sekalipun flu berat. Meler terus, minta ampun. Sudah tak kasih obat-obat flu yang luar biasa, tetap meler. Di dalam nama Yesus, flu berhenti, meler terus. Tidak gampang loh Bapak Ibu. Kemarin malam itu masih. Lah saya bilang lah besok khotbah, pasti bisa. Ya, bangun pagi tadi isek meler, wis mandek. Tuhan berhentikan, amin. Jadi, hari ini ada 2 event. Ya, yang pertama penyerahan anak, yang kedua saya pelayanan firman. Nah, kalau ndak bisa piye? Mosok saya terus malam-malam telepon Pak Harto, Pak diganteni ya. Nah, kalau rekaman saya bisa rekam dulu, ya, di radio itu, ya. Tapi kalau ini kan live, ndak mungkin digantikan. Ndak mungkin. Nah, jadi saya akan cepat, ya. Yang kedua Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, melalui iman kita. Kehadiran Allah itu dapat dirasakan melalui iman kita. Coba tolong Pak Harto bacakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, amin. Jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita dapat melihat kehadiran Allah itu melalui iman kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang kekasih, kita sudah tidak beriman, segala sesuatu yang kita lakukan yang berbau rohani, sepertinya tidak ada dampaknya. Bahkan cenderung untuk turun, itu kita perlu menyadari bahwa kita ada sesuatu yang membahayakan. Keberadaan Tuhan hanya dapat kita ketahui melalui iman kita. Ya, melalui iman kita. Firman Tuhan berkata, tidak akan pernah meninggalkan kita, dan itu adalah kebenaran yang perlu kita pegang. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak menjadi seperti anak-anak ini, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah.
Bukan berarti kita mempunyai iman kanak-kanak, bukan. Tapi iman anak-anak itu sangat luar biasa. Sebab apa? Orang tuanya bingung, sisok masak nasi apa, lawoy apa, uang tinggal segini, tidak cukup. Anak tidak urusan kok. Ya, saya pernah jadi anak-anak. Ya, tidak urusan orang tuanya jumpalitan kayak apa, tapi kita tetap aja santai. Ada di sini anak-anak yang mikir kayak, mah, pak, sisuk piye pak, mah nopo pak, tidak ada. Apalagi kalau masih balita, tidak mungkin. Ya, orang tuanya itu mungkin khawatir, tapi anak tidak pernah khawatir. Jadi di sini saya melihat bahwa kalau tanpa iman tidak mungkin orang menghampiri Allah. Ya. Tanpa iman tidak mungkin orang menghampiri Allah. Sebab setiap orang yang menghampiri Allah, dia harus yakin bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ketika kita beribadah tidak sungguh-sungguh, maafkan saya, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat mujizat Tuhan, nyatakan kehadiran Tuhan itu. Kan ada Tuhan dengan iman kita yang full power. Ya. Baru kita akan melihat Tuhan itu ajaib. Allah bekerja pada waktunya, pada waktu Tuhan. Seperti pujian tadi, ya. Jadi kita lihat yang kedua adalah melalui iman kita, ya, kehadiran Tuhan itu dapat kita rasakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Coba tolong Pak Arto baca Kejadian 28 ayat 16, nats kita tadi, sekali lagi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, terlalu cepat mengambil suatu kesimpulan bisa membuat kita gagal mengikut Tuhan. Bisa membuat kita gagal mengikut Tuhan. Misalnya kita lagi berbuat dosa, ya, lagi berbohong sama orang tua. Kemudian kita wes, enggak mungkinlah Tuhan menyertai aku. Wong aku ki wong kok ngene kok. Enggak mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu kenyataan bahwa kita tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya. Bahwa Allah tidak menyertai kita. Ada sebuah kisah yang terjadi di suku Aborigin, ya, yang ada di pedalaman Australia. Ada bos, dia punya perusahaan sepatu. Dia perintahkan salesman-nya yang pertama, kamu coba pergi ke daerah Aborigin dan jual sepatu-sepatu ini. Tetapi salesman yang pertama itu, dia berkata setelah dia survei dan dia jual sepatu-sepatunya, pulang tidak ada satu pun sepatu yang terjual. Bosnya berkata, loh kenapa bisa begitu? Waduh,
Bos, percuma. Orang di daerah suku Aborigin itu tidak pakai sepatu. Semua jaga. Lemeh jual sepatu ngopo. Pasti tidak laku, Bos. Jadi saya pikir daripada saya buang-buang tenaga, setelah saya survei penduduknya nggak pakai sepatu semua, saya pikir sudah tidak ada mood untuk meneruskan penjualan ini. Sudah mereka tidak pakai sepatu semua. Oh iya baik, nah, bosnya tidak menyerah, ya. Dia perintahkan salesman kedua. Ya. Nah, coba kamu pergi ke Australia, di pedalaman itu ada nama suku Aborigin, kamu jual sepatu-sepatu produk kita. Salesman yang kedua dengan semangat dia berangkat, dia cek penduduk sana dan dia mulai pasarkan sepatunya. Sepatunya terjual habis bahkan kurang. Ketika pulang, kok bisa begitu? Karena salesman kedua ini dia melihat ini adalah pangsa pasar yang hebat. Ya. Dia pulang kembali, dia lapor kepada bosnya, bos, kita sediakan stok yang banyak. Karena apa? Orang di sana tuh tidak pakai sepatu. Ini kesempatan untuk memasarkan sepatu-sepatu kita. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat satu ilustrasi yang sangat indah. Terlalu cepat mengambil kesimpulan bisa membuat kita fatal dan gagal total. Ya. Jadi apa yang kita lihat dengan mata itu kadang-kadang menipu kita. Tapi iman itu bekerja tanpa dengan penglihatan kita. Saya tahu pasti engkau sanggup Tuhan untuk memulihkan kedua mata hamba-Mu ini. Walaupun aku tidak tahu apa yang engkau kerjakan, tetapi aku tahu bahwa pada waktu Tuhan engkau akan pulihkan hamba-Mu. Ya sudah. Kalau gagal dan tetap buta, ya sudah diterima. Nah kok ketika saya cek kembali, ya, waduh Pak, ini luar biasa Pak. Ada kesempatan untuk serpian-serpian itu diambil, tidak usah harus membongkar retina mata. Iya Dok, saya bersyukur, ya. Kapan Dok operasinya? Tetapkan tanggal, persis tanggal di depan kamar operasi, tekanan bola matanya 35. Tuhan tidak mudeng ketika Tuhan tidak bisa dimengerti. Ya, itu Tuhan. Ya. Jadi pagi ini saya tidak akan perpanjangkan firman Tuhan, tapi yang ingin saya tekankan, terlalu cepat mengambil kesimpulan, kita tidak akan dapatkan apa-apa dari Tuhan. Orang yang beriman hanya tahu bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, saya sangat percaya dan yakin jalan hidup kita akan Tuhan berkati dan kita akan melihat, wow, kok bisa ya? Kok bisa setiap hari ada mujizat dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan angkat satu pujian, Saat Indah. Saat
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah. Saat indah berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan saat ini. Kami percaya hanya lewat iman. Kami percaya dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Sebab itu kami tidak akan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Engkau jauh, Engkau tidak pernah menyertai kami. Tetapi sampai kapanpun Tuhan, bahkan sampai akhir zaman firman-Mu berkata, Engkau Allah yang setia menyertai kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Tuhan yang 24 jam penuh standby buat segala persoalan kami dan masalah kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap beriman kepadamu, sehingga setiap langkah kami boleh melihat mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan, suara hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Allah, Roh Penolong akan terus menyertai kami dan menjabarkan apa yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk firman Tuhan pada saat yang telah kami terima pagi hari ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, saya serahkan kembali pada Lina, saya lupa. Ini kalau orang tua seperti itu ya. Sudah tahu ngomong Lina kok lupa. Silakan Lina. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak beberapa warta gereja. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 25 Juni 2023 dengan pembicara Ibu Yvonne Magdalena. Dan berikut ini akan kami sampaikan untuk warta sepekan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada apa tambahan? Datang dan ikutilah kebaktian wanita Bethel Indonesia pada hari Kamis 22 Juni 2023 pukul 5 sore, disertai perjamuan kasih. Kemudian datang dan ikutilah kebaktian kaum pria hari Jumat tanggal 23 Juni pukul 6 petang disertai dengan perjamuan kasih. Sekolah Minggu GBI Nias akan mengadakan ibadah kebaktian Padang yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 2023 pukul 8 pagi, itu berkumpul di gereja yang bertempat di Kopi Jos and Meat di Gunung Pati. Biayanya 10.000 per anak, itu sudah termasuk makan dan transport. Dan akan dilaksanakan acara ibadah dan games. Bagi yang berminat mengikuti dapat menghubungi Saudari Lina, saya sendiri, atau ke Ibu Trifosa. Maksimal pendaftaran hari Minggu tanggal 25 Juni.
Sesuai keputusan pemerintah, maka jemaat tidak lagi wajib memakai masker saat beribadah. Bagi jemaat yang kurang sehat, dianjurkan untuk tetap memakai masker. Sudah? Tidak ada? Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hosea. Ya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan peraturan pemerintah ya, surat edaran tadi yang sudah tertera, maka untuk ibadah selanjutnya diberi kesempatan mau tetap pakai masker boleh ya, tidak pun tidak apa ya. Jadi tidak harus memakai masker, juga waktu pulang dengan mobil gereja diberi kebebasan ya, karena sudah landai dan bahkan cenderung akan hilang COVID ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita berdiri sekali lagi. Kita akan akhiri di dalam doa. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan berkati pagi hari ini, baik lewat pujian, lewat penyerahan anak dan pemberitaan firman-Mu. Kami merasa Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami merasa diberkati, pulang dalam kasih damai sejahtera Allah yang datang dengan segala kelemahan. Tuhan kuatkan dan buka jalan bagi jemaat Tuhan yang hari-hari ini menghadapi masalah, kesulitan dan persoalan hidup mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan kiranya akan terus menyertai apa yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan kami tetap berdoa dan bersyafaat untuk Pilpres yang sudah semakin dekat. Yang terbaik kami percaya Tuhan akan munculkan bagi pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dijual juta untuk menebus, melayakan kita menjadi anak-anak Allah yang ditebus dan diselamatkan dalam anugerah-Nya, menjadi ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai, memberkati kita semua hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu hari ini dan memberikan damai sejahtera. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus kita akhiri ibadah kita. Yang percaya berkata amin.